Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi sahbihi ahli sidq wal wafa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam berbuah iman semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, alladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haris dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membawakan judul yang bertema Iman kepada Malaikat Allah. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat benar, makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang berarti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat yang diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis tersebut yang artinya malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api, dan Adam diciptakan dari tanah. Malaikat memiliki peran seperti memuji Allah dan menjalankan hukum alam. Islam bahkan tidak memiliki representasi grafik atau simbolik dari malaikat. Namun demikian, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk indah yang bersayap. Malaikat berbentuk hierarki dan tatanan kosmik yang berbeda. Malaikat tidak makan atau minum, tidak memiliki amarah dan tidak pernah lelah. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut terhadap mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Malaikat yang pernah dilihat dengan mata telanjang oleh manusia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menceritakan kitab Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata tentang ayat ini, "Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain." Quran Surah An-Najm ayat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di Sidratul Muntaha yang memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Malaikat juga tidak pernah berhenti atau merasa bosan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diutarakan di dalam Al-Qur'an surat ke-21 ayat 20 yang berbunyi, "Dan sungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah." Quran surah As-Saffat ayat 166. Meskipun tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa kapan malaikat diciptakan, namun banyak yang menganggap bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah yang pertama dan tinggal di alam surgawi. Banyak ulama-ulama memperdebatkan apakah manusia atau malaikat yang memiliki derajat lebih tinggi. Namun di dalam Al-Quran, sujud malaikat kepada Adam sering dianggap sebagai bukti supremasi manusia di atas malaikat. Namun ada juga yang menganggap bahwa malaikat lebih unggul dari manusia karena mereka tidak memiliki amarah dan nafsu. Dalil man kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad yang kepada kitab dan kepada kitab
Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Di dalam ayat tersebut, Allah hanya memerintahkan manusia untuk beriman kepada malaikat saja. Namun Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir atau hari kiamat. Ada beberapa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya jawaban itu hanya Allah yang mengetahuinya. Malaikat tidak memiliki status yang sama karena mereka diberikan tugas yang berbeda-beda. Beberapa malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan hukum Tuhan di dunia, misalnya malaikat Mikail bertanggung jawab atas hujan dan menggerakkannya kemanapun Tuhan inginkan. Malaikat Mikail memiliki pembantu yang membantunya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengerahkan angin dan awan sesuai kehendak Tuhan. Ada juga yang bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat, dan ada juga yang bertugas mencabut nyawa dari tubuh manusia. Ada juga sekelompok malaikat yang memanjatkan doa untuk mereka, makhluk Tuhan yang memberikan amal kebaikan kepada yang lain. Malaikat mencintai orang-orang yang percaya dan memohon kepada Tuhannya untuk diampuni dosa-dosanya. Di antaranya mereka ada juga malaikat melindungi orang beriman sepanjang hidupnya, baik ketika ia dalam rumah, di luar rumah, maupun saat tidur. Adapun 10 malaikat yang wajib kita imani, yaitu yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Rakib atau Rokib, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar, tugasnya menanya di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir, tugasnya menanya di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang berkomunikasi dengan semua nabi dan juga turun dengan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Malaikat Jibril juga diakui sebagai pejuang yang luar biasa di dalam agama Islam. Malaikat Jibril diyakini bahwa pemimpin pasukan malaikat ke dalam perang Badar. Malaikat Jibril mengikuti peperangan diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepadanya, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena pertolongan Allah telah datang." Malaikat Jibril telah meraih tali kekang kudanya, kemudian menghelanya ke arah kepulaan debu atau medan perang atau medan peperangan. Berikut adalah hikmah yang didapatkan jika kita beriman kepada malaikat. Merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerap akan selalu mendoakan dan selalu memaafkan untuk orang lain. Orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan manusia, menumbuhkan perasaan senang untuk beramal soleh, merasa takut jika telah melakukan perbuatan maksiat atau akan berbuat maksiat karena dirinya yakin bahwa segala perbuatan tidak terlepas dari pengawasan malaikat. Orang yang beriman kepada malaikat akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlomba-lomba dalam melakukan hal baik. Senantiasa untuk selalu berpikir dan berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, karena
perbuatan baik atau buruk akan selalu diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang nyata, senantiasa untuk bersikap jujur, amanah dan berbuat kebaikan. Iman di dalam diri akan jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempercayai malaikat memiliki keimanan yang sempurna, menumbuhkan rasa untuk selalu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, makhluk yang istimewa di mata Allah, menghindarkan manusia jika ia berbuat buruk atau perbuatan tercela, menambah kesadaran bahwa wujud yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia benar adanya, menambah semangat dalam beribadah dan selalu ikhlas dalam melakukan ibadah walaupun tidak ada orang yang melihat, namun yakin bahwa Allah dan malaikatnya bisa menyaksikan perbuatan tersebut.